Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa man yaba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jemaah salat subuh Bapak Ibu, para santri, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih terus memberikan kepada kita taufiknya berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan semua ketaatan, melaksanakan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus diberikan kesabaran di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita diberikan kesabaran di dalam menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diberikan kesabaran ketika menghadapi ujian ataupun semua ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan modal kesabaran ini, semoga Allah pun terus memberikan kepada kita istiqomah, tegak lurus yang di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepadanya, dan semoga ketika nanti kita dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan ada seorang sahabat, apakah ketika sahabat ini berada di medan juang ataupun ketika berada di tempat tinggalnya, ketika beliau menjadi imam, di setiap ujung ataupun akhir bacaan suratnya selalu ditutup dengan membaca suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Di dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat ketika di dalam sholat, maka surat yang senantiasa dibaca adalah suratul Al-Ikhlas, suratul Ikhlas. Hal ini diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini senantiasa ketika di dalam sholat, ya ketika di akhir setelah membaca surat, ya selalu ditutup dengan suratul Al-Ikhlas. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu di dalam setiap sholat ya selalu membaca surat Al-Ikhlas? Kata seorang sahabat ini, ikhwatul iman, karena saya mencintai isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Karena di dalamnya terdapat keagungan, nama-nama, sifat-sifat yang tinggi yang membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan, dari semua kejelekan-kejelekan. Sehingga saya mencintai surat Al-Ikhlas karena isi kandungannya. Maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, kabarkanlah ya kepada sahabat ini yang ketika di dalam sholatnya dia membaca surat Al-Ikhlas, karena dia mencintai di dalam kandungan surat Al-Ikhlas ada nama-nama,
dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Kabarkan kepada orang itu, sabda Nabi, sesungguhnya Allah mencintai dirinya. Di dalam redaksi hadis yang lain, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha, kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas yang di dalamnya mengandung Asmaul Husna, ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, adkhalakal jannah, maka Allah akan memasukkan engkau ke dalam surga. Khatul iman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya Asmaul Husna, ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita agungkan, ketika kita fahami, kemudian kita jadikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tema kita pada kesempatan pagi hari ini itu tentang sedikit yang mengulas agungnya ataupun urgensinya kedudukan Asmaul Husna ataupun nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya mi'atan illa wahidatan, man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsahnya, wa man ahsaha, barang siapa yang mengihsahnya, maka akan dimasukkan ke dalam jannah ataupun surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan mengihsah? Dengan menjaga, ya, dari nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun Asmaul Husna. Maka penjelasan dari para ulama yang dimaksud dengan mengihsah, yang pertama adalah menghafalnya. Jadi barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, ini yang pertama adalah menghafalnya dari nama-nama, ya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dihafal. Kemudian yang kedua, ditadaburi, ya, direnungkan isi kandungan makna yang terkandung di setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, di setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditadaburi isinya, direnungkan makna dari setiap nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan mengihsah, sehingga balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengamalkan isi kandungan yang dikandung di dalam, ya, Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memang, ya, di dalamnya bisa kita amalkan dan kita bisa jadikan akhlak, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian terkait dengan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa 99 nama ini bukan pembatasan. Jadi 99 nama ini bukan pembatasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 99 nama saja. Kata para ulama, ini bukan pembahasan, bukan pembatasan. Seperti misalkan hari ini saya bertanya kepada Pak Haji, Pak Haji punya uang berapa Pak Haji hari ini? 1 juta Pak Haji. Mungkin hari ini yang di bawah 1 juta, tapi di rumahnya, di tabungannya masih ada, gitu ya. Nah, para ulama menjelaskan seperti itu. Bahwasanya 99 itu bukan pembatasan. Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dalil bahwasanya yang 99 itu bukan pembatasan? Maka ada di dalam doa kita, ya, ketika kita meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kita senantiasa berdoa kepada Allah, dan doa ini adalah doa yang untuk keluar dari semua kesulitan kita. Ini di antara doanya, yaitu bunyinya, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku meminta kepadamu
ya melalui perantaraan nama-nama-Mu ya Allah. Yang nama-nama Allah itu sammaita bihi nafsak. Engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama-nama itu. Jadi ketika terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menerima saja Bapak Ibu ikhwatul iman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada siapa? Kepada hamba-Nya. Di dalam Al-Qur'an juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au anzaltahu fi kitabik. Ya, atau nama-nama yang telah Engkau turunkan di dalam kitab-Mu. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Au 'allamtahu ahadan min khalqika. Atau nama-nama itu ya Allah yang Engkau ajarkan kepada satu di antara hamba-Mu, ya para nabi ataupun para rasul. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang Engkau simpan ya di ilmu gaib di sisi-Mu ya Allah. Nah, ini ya berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad ya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa ya kepastian tentang jumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun setidaknya kita memiliki ya satu acuan ya ketika kita menghafal tadi 99 nama Allah Subhanahu wa taala ataupun Asmaul Husna, kita mengihsahnya, yaitu kita menghafal, kemudian kita mempelajari isi kandungan di dalamnya, kemudian kita beribadah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi perintah kenapa kita harus mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Terus kita gali ya, kemudian kita tadabburi apa keagungan yang dikandung setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Thaha ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asmaul husna. Dialah Allah. Nah, di sini Pak, Allah memperkenalkan dirinya bahwa nama Dia adalah Allah. Allahu, Dialah Allah. Sehingga tidak boleh ada di antara seluruh makhluknya itu memakai nama khusus ya, yang disandang oleh siapa? Oleh Rabb kita ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Allah. Jadi termasuk Ismul A'zam. Ya, nama-nama yang agung ya, yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada ilah yang sebenar-benarnya harus kita ibadahi illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul asmaul husna. Bagi Allah ataupun Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Dan setiap nama mengandung sifat. Ya asmaul husna, ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 209. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lamu, ketahuilah, ilmuilah, ya oleh kalian, ya oleh kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azizun hakim. Ya, yang maha tinggi juga maha bijaksana. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz ya, Al-Hakim. Ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hakim. Begitupun dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-98. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "I'lamu", ketahuilah, ilmuilah oleh kalian. Ya firman Allah, "Annallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, pemilik siksa yang sangat keras. Wa annallaha ghafurur rahim, begitupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemilik ampunan juga pemilik kasih sayang. Dialah Al-Ghafur, dialah Ar-Rahim.
Dan inilah konsep dalam kehidupan, di dalam kita beragama. Jadi kita tidak hanya memilih tentang ayat-ayat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan, ketinggian, pemilik siksa yang sangat keras. Karena ada aliran yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang diambil ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan azab saja. Dengan sanksi saja. Sehingga ini dikenal ketika dulu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ini kelompok yang menyimpang dari Islam, ini yang pertama kali terjadi di dalam kehidupan kaum muslimin. Itu aliran ini yang mengambil hanya satu sisi saja dari ayat-ayat Al-Qur'an. Begitupun tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil yang keras-kerasnya saja. Yang disebut dengan aliran Khawarij. Yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang keluar dari barisan kaum muslimin, yang keluar dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam keyakinannya siapapun yang melakukan dosa besar, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak bertobat dari dosa besar, maka dia kekal abadi di dalam neraka. Ini keyakinan Khawarij. Sedangkan dalam keyakinan Islam, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi pelaku dosa besar, ini dua kondisi, dua keadaan. Ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dosa besarnya dibawa mati. Maka yang pertama, dia akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Sebatas dosa yang dimilikinya. Maka ketika sudah habis masa siksaannya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam jannah. Atau yang kedua, para ulama menjelaskan tahta masyiatillah. Jadi bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di satu sisi dia melakukan dosa besar, tapi ada amal lain yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai sang hamba ini, maka dia pun diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus dihukum terlebih dahulu. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau kebalikannya, kita hanya mengambil ayat-ayat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah harapan saja. Harapan, kebaikan-kebaikan ataupun ampunan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini pun menjadikan satu kelompok ini menyimpang dari Islam. Jadi setelah ada Khawarij, kemudian ada Murji'ah. Itu hanya mengambil ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, menutup mata tentang tadi Allah Subhanahu wa taala pemilik syadidul iqab, dzul quwwatil matin, al-qahhar, al-jabbar. Ini tidak diambil. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengambil semua dalil-dalil, semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menerima seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam Quran surat Al-Baqarah, Bapak Ibu, ayat yang ke-267, Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian, firman Allah Subhanahu wa taala, annallaha ghaniyyun hamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, yang maha kaya, yang maha berlimpah karunia-Nya, sedikit pun tidak akan pernah berkurang. Juga dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Allah mengenalkan tentang nama-nama, tentang sifat-sifatnya di dalam wahyunya, itu dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Dan sebagaimana kalau di dalam kehidupan sehari-hari, Pak, ketika ada saudara kita, teman kita mengenalkan dirinya kepada kita, nama saya Pak Haji Zulkarnain, misalkan kata saya bukan Zulkarnain, gitu padahal namanya Zulkarnain misalkan. Kemudian kita bukan Zulkarnain. Nah ini kita tidak pantas, tidak sopan. Ini padahal memang namanya adalah Zulkarnain, sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Ini Rabbul Alamin, yang pencipta kita semuanya. Mengenalkan apa? Mengenalkan namanya.
kepada kita di dalam firman-firman-Nya, ya di dalam kalamnya, di dalam Al-Qur'an, ya juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Asmaul Husna dan materi ataupun apa yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini tidak sulit untuk dipelajari Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini pun adalah satu di antara kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi tidak ada ya semua perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyulitkan untuk siapa? Untuk hamba-hambanya, tidak ada. Jadi ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah ilmu yang sangat mudah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita pahami. Ya, kita pahami, kita pelajari. Dan keagungan tentang ketika kita menggali Asmaul Husna, ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh para ulama, ini merupakan asyraful ulum, ilmu yang paling agung. Kenapa disebut ilmu yang paling agung? Karena yang dibahas ataupun yang dikaji tentang keagungan Sang Pencipta, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berbicara tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Rabb kita, bukan makhluk. Bukan makhluk. Ya, dan kita meyakininya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menyerupai setara dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, satu pun tidak ada yang bisa menyerupai, yang bisa ya tasbih ya ataupun tamtsil ya serupa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Subhanallah. Maksudnya Allah ya tidak serupa dengan hamba-hambanya. Sehingga ketika kita berbicara tentang Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini landasannya bukan filsafat, ya bukan akal manusia, ya akan tetapi adalah nas-nas syar'i. Itu yang hanya datang dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini spesifik. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengkabarkan ya tentang nama-namanya, ya ataupun sifat-sifatnya. Itu terangkum di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita menggali tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ikhwatul iman, para ulama menjelaskan inilah kenikmatan puncak di dunia atau yang disebut dengan surga dunia. Jadi surga dunia itu bukan yang sifatnya duniawi, bukan ikhwatul iman. Akan tetapi ya kata para ulama menjelaskan ya inna fid dunya al jannah. Sesungguhnya di surga itu ada, di dunia ini ada surga. Jadi di dunia ini pun ada surga, ada jannah, malam yadkhulha, dan barang siapa yang tidak memasuki surga yang ada di dunia, ya lam yadkhul jannatul akhirah. Dia tidak akan memasuki surga yang ada di mana? Di akhirat. Apa yang dimaksud dengan surga yang ada di dunia? Yang pertama adalah zikrullah. Ini kelezatan yang luar biasa. Ya bagi orang-orang yang beriman, yang pertama adalah zikrullah. Ini surga yang Allah siapkan di mana? Di dunia. Begitu banyaknya fawaid ataupun manfaat di balik zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan lafaz, dengan kalimat yang sangat banyak yang bisa kita pilih, manapun itu lafaz-lafaz zikir. Dan di setiap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan kelezatan. Ya, melakukan apa? Silah ataupun hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tameng, ya menjadi senjata bagi siapa? Bagi sang hamba. Ketika senantiasa dilantunkan ya asma-asma ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam zikir kita. Banyak sekali lafaz-lafaz zikir. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan surga dunia adalah wa ma'rifatuhu. Ketika kita
mengilmui tadi, ma'rifat, mengenal, mengilmui, menggali ya nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan, kelezatan yang luar biasa. Ketika semakin dikenal satu nama Allah, maka akan menumbuhkan kecintaan kepadanya, akan menumbuhkan rasa takut, ia menumbuhkan rasa harap yang sangat besar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dipelajari satu namanya, setiap kita mempelajari satu Asmaul Husna, ya ini akan memberikan satu dampak besar, ya, keberkahan yang banyak di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan surga dunia adalah wa mahabbatuhu, itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membenci apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelezatan iman, dan itulah surga yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di mana? Di dunia ini. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsi dari nama-nama ataupun Asmaul Husna ini harus kita jadikan sebagai ya tawasul, ya ataupun cara ya bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya Allah Subhanahu wa taala pemilik ya nama-nama yang maha indah. Fad'uuhu biha. Ini maksudnya Pak ya, tawasul itu berdoa ya kepada Allah dengan apa? Dengan nama-nama yang dimiliki yang maha indah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Fad'uuhu biha. Seperti ya, kita mau apa nih Bapak Ibu? Ya Fatul Iman. Kita mau rezeki, sebut ya asma Allah, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ya Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Razzaq, urzuqna. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepadaku. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada kami. Terus kita mau apa lagi Bapak sekalian? Mau ampunan. Ini pasti kita menginginkan ampunan. Sebut asma Allah yang mengandung bahwasanya dialah Allah satu-satunya Maha Pengampun. Ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Allah yang Maha penerima taubat, ya Allah yang Maha Pengampun. Ighfirli, ighfir lana. Ampunilah aku ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Dan di setiap doa, sehingga kenapa disyariatkan? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal kita sebelum berdoa, kenapa kita harus senantiasa memuji Allah? Dan memuji Allah dengan menyebutkan Asmaul Husna, ya nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ya penghantar yang sangat cepat doa kita akan dikabulkan, ya akan diijabah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan Ismul A'zam, ya nama-nama yang sangat indah, ya, yang sangat agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika misalkan salah satu saja ya, contohnya ketika kita berdoa Allahumma anta ahad, ya Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya, di dalam satu riwayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendengar bahwasanya ada seorang sahabat yang membaca sebelum berdoa ya dengan tadi memuji ya Allah Subhanahu wa taala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti doanya akan dikabul, ya diijabah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebelum berdoa ya menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala, kita ya sebutkan ya kemudian kita bacakan ya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka jadikan ya nama-nama itu untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk jimat Bapak Ibu, ya.
Apalagi untuk kekebalan ini Pak Haji ya. Ini penyimpangan ya. Memanfaatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kebal, ini Pak ya. Kalau mau kebal, tahan bacok ya. Coba amalkan ya Qahar, ya Jabbar 16.666 kali. Ya biar apa? Kebal. Ini tidak boleh, bukan itu fungsi dari Asmaul Husna, bukan itu Bapak Ibu ya. Tapi kita jadikan sebagai pembuka ya di dalam doa-doa kita. Ya penguat di dalam doa-doa kita. Kita menginginkan keluarga kita memiliki hati yang lemah lembut. Ya sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Wadud ya. Minta kepada Allah, ya Allah lembutkan hati saya, ya Allah lembutkan hati istri saya, ya Allah lembutkan hati suami saya, ya Allah lembutkan hati putra putri kami ya Allah. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tepat, yang sesuai dengan maksud kita. Ya, nama Allah Al-Wadud ya. Tadi Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, Al-Latif ya. Yang Maha lembut ya karunia-Nya. Kemudian rencana-rencananya di dalam kehidupan kita ya, yang tidak terasa, padahal itu adalah karunia yang sangat agung, yang sangat besar kepada siapa? Kepada kita. Kita pun hari ini tahu-tahu Bapak Ibu sudah di titik ini, sudah sampai di usia ini. Ya, ini yang mengurus semua ya jasad kita ini siapa? Kita tidak tahu. Ini ya, Maha lembut ya. Pengaturan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maha lembut ya, ketentuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu kita sudah di titik ini, di usia ini. Semua ya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan yaitu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-80 ini, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan berikanlah peringatan, waspadalah ya, jangan sampai kita yulhiduna, ya ilhad ataupun mulhid, menyimpang dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap apa-apa yang telah dikerjakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya ada satu rumus tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa nama ya ataupun Asmaul Husna ini adalah tauqifiyah. Jadi tauqifiyah itu adalah tadi landasannya ya ataupun dasarnya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengenalkan nama-namanya ya kepada kita sebagai hamba-Nya, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama, ya beliau adalah murid dan ulama besar ya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan beliau pun menjadi ulama besar, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau menjelaskan dengan indah ya tentang Asmaul Husna ini, ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Wahidus Samad, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, satu-satunya yang Maha Esa. Juga dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat bergantung. Laisa lahu sahibah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan teman. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang menyertainya. Wala waladun, Maha suci Allah, dialah yang tidak memiliki keturunan, dia tidak memiliki anak. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai makhluknya, Bapak Ibu, keturunan itu adalah kemuliaan. Ya, karunia keturunan itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu kehinaan, kecacatan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Subhana. Ya subhana, Maha suci Allah, ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya tidak mungkin sang pencipta, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala
memiliki sifat-sifat makhluk. Tidak mungkin, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak membutuhkan keturunan. Begitupun Jalla, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Fala syabiha, Allah tidak memiliki yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wala adila sami', satu pun tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dialah As-Sami', dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar. Dialah Al-Basir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat. Al-Alimul Khabir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang maha alim. Ya, terhadap segala sesuatu yang terjadi, terhadap segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafi'ud Darajat, yang mengangkat derajat-derajat. Ya, Al-Mudil, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan derajat-derajat hambanya, ya, sesuai kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah kepada hambanya. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala An-Nafi' Al-Mani', yang memberikan kemanfaatan juga yang mencegah semua kemudaratan di dalam kehidupan kita. Itu dimiliki oleh siapa? Hanya oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada satupun yang bisa mendekati, ya, derajat, ya, ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di antara nama Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Hayyun. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sitar. Allah Subhanahu wa taala malu ketika ada hamba yang menengadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika lepas, ya, atau selesai doanya tanpa dikasih, ya, tanpa dikabulkan, ya, tanpa diberi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah yang maha menutupi aib-aib kita. Bapak Ibu, ya fatul iman, siapa di antara kita di sini yang tidak memiliki aib, yang tidak memiliki kekurangan? Kita memiliki aib, kita memiliki kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menutup aib-aib kita. Bahkan ketika kita pun melakukan dosa, Allah menutupi dosa-dosa kita. Allah tutupi dosa-dosa kita. Fatul iman. Ya. Padahal bagi Allah tadi sadidul iqab. Allah ini mudah, ya. Allah ini kuasa. Untuk apa? Untuk menghancurkan, ya, untuk mengazab, untuk mengiqab siapa? Kita sebagai hambanya. Tapi dialah Allah Subhanahu wa taala, ampunannya mendahului murkanya. Ampunannya mendahului murkanya, Pak. Ya. Ampunannya mendahului murkanya. Ditutup aib-aib kita oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti di mana? Di yaumil hisab. Di yaumil qiyamah. Hamba-hamba Allah, ya, yang dihisab nanti pada hari kiamat dengan hisab yasira, ya, dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang ringan. Itu hanya antara Allah dengan hamba itu saja. Jadi kita itu, Pak, nanti dihisab oleh Allah, ditanyakan tentang amal-amal kita, itu hanya Allah saja dengan sang hamba. Dijelaskan, ya, buku-buku amal kita dari sejak awal sampai akhir, semua perkara yang terkecil sampai perkara yang terbesar, ya, tidak luput dari catatan, ya, dari apa yang telah ditugaskan kepada para malaikat, pencatat amal-amal kebaikan, juga pencatat amal-amal keburukan. Tidak ada satupun yang alfa, tidak ada satupun yang terlewat. Nanti satu persatu itu ditanyakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman yang mendapatkan derajat hisab yasira, hisab yang ringan, itu hanya antara Allah dengan sang hamba ini. Tidak diperlihatkan kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Ditutupi, ya, aib-aib kita oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa, aib itu, ya, kata seorang sahabat, berbau, Bapak Ibu, ini tidak ada yang mau dekat-dekat dengan kita, ya, Pak. Kalau dosa itu berbau, ya, aib itu berbau. Allah tutupi aib-aib kita. Karena dialah Allah yang menutupi
ya aib-aib ya hambanya. Tapi ketika hamba Allah yang masuk nanti di akhirat pada derajat yang dihisab dengan hisab yang keras, ya dijelaskan oleh para ulama ini seperti munaqashah, sidang skripsi Pak. Ya seperti sidang skripsi munaqashah itu Pak. Ya, ditanya detil dan di hadapan para hamba akan ditanya ya buku catatan amal kita. Ketika kita masuk ke dalam derajat orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Kemudian yang paling tinggi setelah itu yang lebih bagus tadi adalah hisab yasiro. Dihisab tapi hanya di cross check saja. Benar tidak? Ya wahai hamba, pada hari, pada waktu kamu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, dan kita tidak akan bisa membantah, dan kita hanya mengakui saja, betul ya Rabb. Pasti ketika yang ditanya adalah perkara-perkara dosa, ya kita betapa malunya ya di hadapan nanti Rabbul Alamin. Tapi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya hanya di cross check saja. Tapi ketika hisab yang keras, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di hadapan seluruh makhluk akan dibeberkan semua buku catatan amal kita. Ada satu derajat yang paling tinggi. Ini adalah tanpa hisab, ya tanpa ditanya, ya tanpa hisab, ya masuk jannah tanpa hisab. Dan semoga kita pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meraih ya derajat yang minimal hisab yasir ya, hisab yang sangat ringan gitu ya. Syukur-syukur kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa masuk kepada derajat ya, masuk jannah, dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Ya tanpa tadi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faidah ataupun buah ya keutamaan ketika kita senantiasa mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Kita di setiap minimal penghujung salat kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah wa na'udzubika ya min masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Masihid Dajjal. Jadi Al-Masih itu ada dua Pak, ada Nabi Isa ya. Nah ini Al-Masih, yang kedua adalah Ad-Dajjal. Karena ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh Yahudi. Ya ditunggu-tunggu oleh siapa? Yahudi. Yang ditunggu ya Al-Masih, Al-Masihid Dajjal. Dan fitnah dari Dajjal ini luar biasa. Ini Dajjal yang hakiki Pak ya. Ada juga Dajjal-Dajjal yang mungkin majazi, itu semua keburukan, semua fitnah-fitnah yang ada ya di dalam kehidupan kita ini, itu pun disebut sebagai fitnah gitu ya. Tapi fitnah Ad-Dajjal yang hakiki itu sosok manusia, sosok anak manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang-orang yang beriman nanti di yaumil di hari akhir ya, sebelum terjadinya hari kiamat. Dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mayoritas nanti pengikut Dajjal, yang pertama adalah bangsa Yahudi, yang kedua adalah para wanita. Ini adalah mayoritas nanti pengikut Dajjal. Ya tentunya mohon maaf ya Bunda, ini golongan para wanita yang tidak beriman tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini diberikan peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manakala kita ataupun kalian sabda Nabi nanti bertemu dengan Dajjal, kita pun sebagai orang yang beriman diberikan peringatan, ikat ataupun kalau bahasa kita keram, sekap ya siapa wanita-wanita kalian di mana di rumah, jangan sampai keluar ketemu dengan Dajjal. Karena kalau sudah ketemu akan terkena dengan apa? Fitnah Dajjal yang begitu dahsyat. Dajjal itu menawarkan surga ya, pengakuannya dia memiliki neraka, bisa menurunkan hujan, ya bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Yang diberikan kemampuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa? Untuk menguji orang-orang yang beriman.
Dahsyat sekali di fitnah Dajjal, Pak. Ya, bisa sekejap mengelilingi apa? Negeri-negeri. Ya, hanya 2 kota suci saja yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, ya. Nabawi, ya, Masjidil Haram. Ya, itu tidak bisa disentuh, ya, dimasuki oleh Dajjal. Sehingga ketika ya menjelang hari kiamat, ya semua yang munafik ya di 2 kota suci ini dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Ya, dengan apa? Dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang bisa kuat, yang bisa bertahan. Sehingga berbondong-bondong manusia mengakui bahwa Dajjal itu adalah sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya, berbondong-bondong manusia itu mengimani Dajjal sebagai Tuhan. Jadi fitnahnya luar biasa. Maka apa yang akan bisa menyelamatkan diri kita, Bapak Ibu sekalian? Ya, dari fitnah Dajjal, para ulama menjelaskan ketika kita benar-benar mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berpegang teguh kepada tauhidullah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita sudah mengenal tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat orang mengatakan, ya manusia mengatakan Dajjal sebagai Tuhan, maka bagi orang yang bertauhid itu bukan Tuhan. Karena dia bisa dilihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala semenjak kita hidup di dunia, kita ini masih hidup, Pak, di dunia, tidak akan pernah kita bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Melainkan nanti di jannah, di surga diizinkan kita hamba-hamba Allah, ru'yatullah, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menguatkan, Pak. Ya, bagi orang yang bertauhid ketika bertemu dengan Dajjal itu bukan Tuhan, tidak mungkin Tuhan bisa dilihat di dunia. Kemudian yang kedua, Dajjal itu makan dan minum, Bapak Ibu. Ya, Dajjal itu makan dan minum. Ya. Maka orang yang beriman, yang bertauhid, maka dia akan mengatakan tidak mungkin itu Tuhan, karena dia makan dan minum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersih, suci dari semua kekurangan-kekurangan. Tidak sama dengan makhluknya. Ini menjadi kekuatan bagi orang yang beriman, ya. Juga ketika melihat Dajjal itu matanya satu. Gitu ya. Maka bagi orang yang bertauhid, Tuhan tidak mungkin memiliki kecacatan, keburukan seperti ini. Itu menguatkan, Pak, ya. Ketika kita mengkaji nama-nama dan sifat ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah itu memiliki kekurangan, ya. Tidak mungkin Allah itu cacat. Ya, ini pasti ini makhluk gitu, ya. Dan memang makhluk, ya. Dajjal itu memang makhluk. Nah, itu di antara faidah, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengkaji, ya, mempelajari Asmaul Husna. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat ketika kita menggali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan hiya at-tariqatu ila islahil qalbi, ya islahil qulubi wa tazkiyatin nufus. Jadi ketika kita menggali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kurikulum, ini merupakan cara langkah kita untuk menyucikan jiwa-jiwa kita. Tazkiyatun nafs. Itu ya faktor terbesarnya dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Ya, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari di dalam hadis riwayat Baihaqi, ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bertanya, "Ma tazkiyatul mar'i nafsahu ya Rasulullah?" Dengan perkara apa, wahai Rasul, seseorang itu bisa menyucikan jiwanya, bisa tazkiyatun nafs? Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faqala ya'lam annallaha ma'hu haitsu kana." Itu ketika seorang hamba dia meyakini, mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya dimanapun dan kapanpun. Ini akan menjadi ya faktor yang terbesar seorang bisa menyucikan jiwanya. Ketika kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dan kapanpun merasa diawasi, ya, merasa didengar, ya, pasti didengar, gitu ya, pasti dilihat, disaksikan, karena Allah Asy-Syahid.
Ya, Allah Al-Basir, ya dialah Allah As-Sami. Nah, ini akan mengantarkan ya kita dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala ya kesucian jiwa ataupun tazkiyatun nafs. Kemudian para ulama pun ya menjelaskan tentang hadis ini, wa hadhil kalimatu hiya jima'ul ihsan. Ya, apa yang disampaikan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pokok inti kebaikan ya di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ta'abbudun bi asma'illah ya. Ya, tentang hadis ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kita beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan Al-Alim, pasti Allah ini Maha tahu tentang diri kita dimanapun ya, sedang apa ya, di waktu apapun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi riyadhah ya ataupun latihannya ini harus memang terus dilatih Bapak Ibu sekalian ya. Setiap pagi kita yakini ya bahwasanya Allah Maha mengetahui tentang diri-diri kita. Allah Maha mendengar ya tentang diri-diri kita. Ya, Allah Maha melihat ya diri-diri kita. Kemudian Allah menyaksikan ya diri-diri kita. Ini Bang harus terus dihadirkan, dilatih, dihadirkan. Sehingga ya sampai kepada hadis ini ya. Ya'lamu anna Allaha ma'ahu haitsu kana. Jadi seorang hamba ini mengilmui dan yakin bahwasanya dimanapun dia berada itu pasti tidak bisa terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raqib, dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Ya, yang senantiasa mencatat, ya, senantiasa mencatat semuanya Bapak Ibu. Ya, serendah apapun itu bisikan pikiran, bisikan hati kita, suara, ya serendah apapun. Itu suara apa itu Pak ya, supersonik misalkan ya, rendah yang lemah sekali. Itu bisa dia apa? Didengar oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Setersembunyi apapun, ya. Kalau diibaratkan ya ada semut hitam, ya berada di batu hitam di tengah gelap gulitanya malam. Ya, Allah Al-Basir, ya. Allah Al-Alim, melihat. Allah mengetahuinya. Semua daun yang jatuh ya di seluruh dunia, Al-Alim, dia Allah Subhanahu wa taala tahu ya. Setiap helai rambut yang jatuh di semua makhluk-makhluknya, dia Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Al-Hasib ya. Dia Allah Subhanahu wa taala Sari'ul Hisab. Jadi kalau memakai logika Pak ini enggak sampai ini Pak. Ya ketika hari ini ada berapa miliar Pak manusia, kurang lebih 8 miliar lah gitu ya. Ini satu-satu dihisap, dihitung amalnya gimana Pak? Jadi kalau pakai akal ini nggak bisa nih Pak. Satu orang katakanlah 10 menit misalnya nih Pak ya. Ini berapa lama ya? Belum makhluk-makhluk ataupun hamba-hamba Allah yang sebelum kita. Ya sampai ke zaman Nabi Adam itu berapa itu Pak? Berapa itu Pak? Ya, makanya di sini ya di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Sari'ul Hisab. Yang maha cepat menghitungnya, hisabnya. Jadi cepat. Jadi ya innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Allah Subhanahu wa kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi ketika di dunia ini ada rumus-rumusnya Pak. Ini ada pakem-pakemnya. Betul Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Tapi ketika Pak Haji Sarif menginginkan ikan paus, mohon maaf ini Pak Haji ya, mancingnya di sini Pak, di selokan Pak, mancing di selokan. Saya mau ikan paus. Kalau ditanyakan Allah Maha Kuasa tidak Pak menghadirkan ikan paus di selokan situ? Mudah Pak. Tapi hukum kauniyahnya tidak seperti itu Pak. Ini ada hukum yang Allah buat di alam semesta ini. Kalau mau ikan paus ya ke sana apa ke samudra, ya mancing apa aja ya. Ketika ditanya Allah Maha Kuasa, gampang, mudah bagi Allah menghadirkan berapapun ekor paus di mana di sektor kita ini Pak. Tapi kauniyahnya tidak seperti itu. Ya. Kauniyahnya hukum di alam semesta ini tidak seperti itu Allah berlakukan. Pergi kemana?
ke samudra, ke lautan sana, gitu ya. Yang ada apa? Ikan paus. Jadi mudah semuanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini untuk apa? Untuk melembutkan hati kita ketika terus digali nama-nama dan sifat-sifat Allah, membersihkan jiwa-jiwa kita. Ya Allah Pak ya, iri, dengki, ya, kemudian ujub, ya, takabur. Ya, ketika kita mempelajari tentang keagungan, ya, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat nama Allah itu As-Sabur. Dialah Allah yang Maha bersabar, Bapak Ibu. Ya, kita ini maksiat, ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tadi Allah memiliki ya sifat syadidul iqab, sangat keras ya siksanya. Kita berdosa, Pak, bermaksiat, terus dikasih rizki oleh Allah, ya, dikasih kehidupan ya oleh Allah, masih dikasih napas oleh Allah. Padahal gampang, mudah bagi Allah ya menghentikan ya napas-napas kita, ya, menghentikan detak jantung-jantung kita. Dia itu Maha Sabar. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu As-Sabur. Ya, hamba-hambanya bermaksiat terus dikasih apa? Dikasih rezeki oleh siapa? Oleh Allah, dikasih kehidupan. Ya, bahkan beberapa ya di antara banyak makhluk yang mengatakan tadi Allah itu satu di antara ya makhluk. Allah memiliki anak, ya. Waliyadzubillah. Ya, terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan ataupun yang mengucapkan itu pun, Bapak Ibu, Allah terus memberikan apa? Memberikan rezekinya. Allah ngasih kesempatan agar ya hamba-hambanya ini kembali bertaubat, ya, taslim, tunduk patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sabur. Kalau bahasa kita ini, Pak, ini makhluk-makhluk ini menyakiti siapa? Menyakiti Rabbul Alamin, Allah As-Sabur. Sabar, ya, dikasih makan terus, Pak. Firaun aja dikasih makan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dikasih kesempatan, ya, untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yughargir, ya. Firaun ini tobatnya nih ketika nyawanya sudah berada di mana? Di tenggorokannya, yaitu sudah apa? Deadline, sudah tidak bisa lagi, ya. Dikasih kesempatan, ya, beberapa kali. Ya, diutus, ya, Nabi, diutus Rasul, ditampakkan apa? Mukjizat-mukjizat. Ini kasih sayang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Karim, ya, Maha baik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, ya. Kita ini banyak melakukan pembangkangan, ya, pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah. Allah Karim, Allah Karim. Allah siapkan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi nih, Bapak Ibu, ya. 3 bulan kurang ini, ya, berapa? 67 atau 66 hari lagi semoga usia kita Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, ya, Ramadan Karim. Ini adalah kekariman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah siapkan untuk membakar semua kesalahan dosa-dosa kita. Allah hadirkan Ramadan, Allah hadirkan kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu pun ini adalah untuk membakar, ya, membersihkan dosa-dosa kita. Allah Maha baik. Berapa menit lagi, Pak Haji? 10, ya. Soalnya ini masih banyak ini, ya. Baik, ini terakhir, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang faidah ketika kita terus menggali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama, ya, sabilun ila ittisafi biha. Bahwasanya kita ini harus beribadah, ya, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi seperti apa kita beribadah ataupun mengamalkan, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fahbabullah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai seorang hamba, ya, humul ladzina ittasafu bisifatihi. Ketika hamba ini yang mengamalkan, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa takhallaqu biha, dan menghiasi, ya, akhlak kita dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa contohnya? Dialah Allah Ar-Rahim. Rahim, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Yuhibbur Rahim. Ya, maka Allah pun mencintai hamba-hambanya yang Maha Pengasih. Ya.
Nah, kita harus menjadi hamba Allah pun yang menyayangi siapa? Ya yang lain, hamba-hamba Allah yang lain. Itu maksudnya ya, kita berakhlak ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, yang Maha bersyukur, yang Maha berterima kasih. Ya, seperti fammus shaim, bau mulutnya orang-orang yang berpuasa, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik daripada minyak kasturi, Pak. Nah, ini Allah Asy-Syakur. Allah Maha membalas ya terhadap apa semua ya peribadatan, ketaatan sang hamba sekecil apapun. Ya, padahal bagi kita nih bau sekali ya ketika kita berpuasa mulut kita, tapi dihargai di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih wangi daripada minyak kasturi. Bukan berarti kita jorok, bukan Pak ya. Tapi itu hal yang alamiah karena memang ketika berpuasa ya lambung kita kosong ya, udara yang keluar itu tidak sedap. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada minyak kasturi. Allah yang Maha Asy-Syakur, sehingga yuhibbus syakirin. Allah mencintai, menyukai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, berterima kasih. Pertama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepada siapa? Kepada hamba. Kita berterima kasih yang menjadi wasilah datangnya kebaikan. Jadi ketika kita mengingat jasa siapa? Ya, apalagi orang tua, ya guru kita, ya berterima kasih, senantiasa berterima kasih, ya orang yang berjasa, ya yang menjadi datangnya wasilah kebaikan-kebaikan, ya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yaskurun nas, lam yaskurullah. Ya barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada siapa? Kepada manusia atau hamba yang lain yang menjadi wasilah datangnya kebaikan kita, lam yaskurullah. Orang itu belum disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, berterima kasih. Kemudian tadi saburun, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha sabar. Yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala pun menyukai ketika kita ini sebagai hambanya kita memiliki sifat kesabaran. Ya kesabaran, ya sabar di dalam menerima rasa sakit ya. Apakah ujian sakit atau rasa sakit yang didatangkan oleh siapa? Oleh pihak lain, ya oleh orang lain. Subur ya, menahan diri ketika mendapatkan ujian. Karena sabar itu adalah habsun nafs. Mengendalikan apa? Mengendalikan diri ya. Mau marah ya ketika urusan-urusan dunia ditahan ya. Ya urusan-urusan yang sepele ini habsun nafs ya, sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala pun sabur, Pak. Bahkan lebih, mohon maaf ya, lebih hebat itu apa namanya? Keburukan yang didatangkan oleh siapa? Oleh makhluk-makhluknya, tapi Allah tidak akan terkena mudarat apapun ya. Allah tidak akan terkena mudarat apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang muhsinun. Dialah Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang senantiasa terus memberikan kebaikan-kebaikan. Yuhibbul muhsinin. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya ketika kita melakukan banyak kebaikan ya di dalam kehidupan ini. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala afuwun, al-afwu. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala al-afwu. Jadi al-afwu ini lebih tinggi derajatnya daripada al-ghafur, ya, at-tawwab, ya. Jadi kalau al-ghafar ya mengampuni itu menghapus dosa. Sedangkan al-afwu lebih daripada itu. Kalau bahasa kita ini Pak, dianggap ya hamba itu tidak punya kesalahan, tidak melakukan kesalahan. Al-afwu, ya. Sehingga di Ramadan ya kita disunahkan untuk membaca doa ini Pak ya, Allahumma innaka afuwun. Ya karena dialah Allah Subhanahu wa taala al-afwu yuhibbul afin. Allah mencintai hamba-hambanya yang murah memberikan memberikan maaf. Ya sebelum ya orang yang bersalah minta maaf sudah kita maafkan. Ya sudah kita maafkan. Ya sudah kita maafkan. Kemudian tawwabun. Ini Allah Subhanahu wa taala at-tawwab. Ya.
yang Maha menerima taubat, yuhibbut tawwabin. Maka kita pun harus menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nama Allah Al-Alim. Ya Alim, dia Allah Maha Alim. Yang Maha mengetahui segala sesuatu, yuhibbul ilm. Nah, ini ketika kita hadir ke majelis ilmu, yang mencintai ahli ilmu, ya, mencintai ilmu, ya, memperbanyak koleksi buku-buku, ya, keagamaan di mana di rumah kita itu dicintai. Ya, kita telah mengamalkan nama Allah Asmaul Husna Al-Alim. Mencintai ilmu pengetahuan, mencintai ilmu agama. Ya, mencintai ya ilmu yang ada di dalam agama kita. Nah, ini Pak ya, kita beribadah ataupun mengamalkan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita berakhlak ya dengan tadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifat, semakin kenal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah, ketahuilah bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk kita ibadahi. Dan satu karunia yang sangat agung, yang sangat besar ketika kita senantiasa ya mengorbankan waktu kita, ya mengorbankan usia kita ya untuk semakin mengenal siapa Rabb kita. Ya, dialah Allah satu-satunya sembahan kita sampai nanti akhir hayat. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya al-yakin, yaitu kematian. Sudah sampai Pak ya? Sudah tiba ya, sudah selesai. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita bisa mengamalkan ya ilmu ini, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.